Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Nerusin alur cerita dari manhwa reinkarnasi The Strongest Sword God di chapter 15 dan 16. Buat kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, aku saranin nonton dulu. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Flaming Tiger dan anak buahnya memanfaatkan bom asap milik si Feng untuk berburu. Tapi mereka dikejutkan karena bom asap itu mulai menghilang dan para kobold sudah menyadari keberadaan mereka. Ada satu kobold yang sudah terbang untuk menyerang mereka dan langsung menebas tubuh satu orang di situ. Kobold yang lain pun sudah maju membalaskan dendam. Mereka satu persatu mendapatkan tebasan yang kuat dari kobold. Flaming Tiger menyuruh mereka untuk segera mundur, tapi para kobold tidak membiarkannya. Mereka terus menyerang siapapun yang ada di situ. Flaming Tiger marah, padahal semua anak buahnya sudah level 2. Tapi saat mereka mati akan turun lagi ke level 1 dan pasti menderita banyak kerugian. Di novelnya juga bilang, di kelompok Flaming Tiger ada 3 assassin yang turun level 0. Ada satu kobold yang mengincar Flaming Tiger dan memberikan serangan kuat padanya. Tapi kegigihan Flaming Tiger, dia tidak menyerah untuk terus kabur. Dan akhirnya Flaming Tiger berhasil bebas dari para kawanan kobold. Dia sudah lelah setelah lari sekuat tenaganya. Halo lagi saudara Taikon, sapa si Feng sekaligus menertawainya. Kenapa kau sendirian? Apa yang terjadi dengan bawahanmu? Apakah mereka dimusnahkan oleh para kobold? Flaming Tiger melihat si Feng langsung semangat dan sangat marah. Dia maju menyerang si Feng. Muncul aura ungu di kapaknya. Dia marah karena si Feng menyusun rencana jahat itu padanya. Si Feng dengan cepat berhasil menghindari serangan dari Flaming Tiger. Setelah serangannya dihindari, dia mencari di mana si Feng berada. Belum sempat mencari, ada satu tebasan kuat dari belakang. Kau mengincar apa? Aku ada di belakangmu. Flaming Tiger mengayunkan kapaknya ke si Feng, tapi itu hanya melewati tubuh si Feng dengan mulus. Sambil mengayunkan kapaknya, Flaming Tiger bersumpah akan membunuh si Feng terus-menerus sampai levelnya turun kembali ke 0. Semua serangannya berhasil dihindari si Feng. Si Feng dengan mudah bergerak seakan tahu di mana serangan Flaming Tiger mengarah. Semua serangannya bisa dihindari. Flaming Tiger kelelahan setelah semua serangannya berhasil dihindari. Dia bilang, berhenti menghindar, kayak pengecut. Si Feng setuju, baiklah aku akan berdiri di sini. Jadi, ayo serang aku lagi. Tantang si Feng sambil meremehkan Flaming Tiger. Flaming Tiger menyetujuinya, dia bergerak secara zigzag maju menyerang si Feng. Dia tidak lupa dengan sumpah serapanya. Belum juga sampai di depan si Feng, muncul beberapa tebasan kuat yang mengenai tubuhnya. Flaming Tiger kaget setelah menerima serangan kuat dari si Feng. Aku cuma bilang bakal berdiri di sini dan tidak bilang aku nggak bakal menyerang balik. Kenapa kau naif sekali? HP milik Flaming Tiger sudah habis, hanya tinggal menunggu waktu tubuhnya menghilang dan mati. Aku berterima kasih, kau sudah menghemat waktuku untuk farming begitu banyak ore untukku. Melihat senyuman si Feng, Flaming Tiger sangat marah dan tubuhnya pun sudah menghilang atau mati. Saat mati dia menjatuhkan banyak sekali ore dan juga satu buku skill. Setelah itu dia hidup lagi. Sistem mengatakan levelnya turun 1 dan semua keahlian keterampilannya juga turun sebanyak 100 poin. Setelah itu dia mengetahui kalau anak buahnya juga berada di situ. Flaming Tiger menyuruh mereka untuk jangan diam saja. Cek apa saja yang hilang dari inventory kalian. Dia juga melihat inventory miliknya sendiri dan mengetahui kalau buku skill hilang. Buku skill ini di novel dijelaskan kalau itu skill Swordman. Flaming Tiger marah dan berteriak keras ke semua anak buahnya kalau akan menuju ke Dark Moon Valley sekali lagi dan membunuh si Feng. Saat itu ada satu panggilan video untuknya.
Dengan marah-marah, Flaming Tiger menekan iya untuk panggilan video itu setelah mendengar suara dari situ. Dan ada orang yang memanggilnya. Flaming Tiger langsung merendah orang itu. Dia panggil saudara Zhang. Flaming Tiger memberi alasan kenapa dia marah-marah. Zhang bilang menegur bawahan, lihat perbuatanmu, lihat bagaimana Shadow berkembang di kota Red Leaf. Kenapa kau masih memaksa mereka? Mulai detik ini, kau bukan lagi pemimpin squad. Kalau kau belum level 2, setibanya aku di kota Red Leaf, hanya dari Shadow. Dia tidak butuh sampat, tak berguna seperti Flaming Tiger. Sudah jatuh tertimpa tangga. Flaming Tiger sudah kalah melawan Si Feng dan kali ini dicabut jabatannya dan bahkan akan dikeluarkan dari grup Shadow. Flaming Tiger marah sekali lagi. Balik lagi ke Si Feng dan Blackie, mereka mengumpulkan biji yang dijatuhkan Flaming Tiger. Itu cukup banyak dan Blackie senang gak kebayang bagaimana ekspresi Flaming Tiger setelah kehilangan banyak item. Si Feng sambil melihat inventorinya. Dia bilang tentu saja Flaming Tiger pasti sangat marah. Buku skill yang dia dapatkan ternyata skill Windblade. Fungsinya untuk melancarkan serangan diam-diam pada musuh di jarak tertentu. Selama digunakan, movement speed dan attack speed meningkat 5% dan 10%. Berlangsung selama 3 detik dan memiliki cooldown 5 detik. Di sini ada yang berbeda dari novelnya. Katanya, ini meningkatkan kecepatan gerakan 40% dan kecepatan serangan 20% selama 3 detik dan cooldownnya 25 detik. BTW, ini skill yang dirancang untuk menekan penyerang jarak jauh, sebuah teknik dewa bagi swordman. Dengar penjelasan skill itu, Blackie juga menginginkan buku skillnya. Blackie kembali mengumpulkan biji-biji yang dijatuhkan Flaming Tiger. Dia juga memungut biji perunggu dan ada juga biji meteoroid yang mereka butuhkan untuk misi sebelumnya. Blackie juga menemukan satu biji yang berwarna hijau gelap. Dia bertanya ke Si Feng jenis batu apa ini. Kata Si Feng ini Star Crystal. Batu langka yang drop rate-nya cuma 1%. Blackie sangat senang mendapatkan batu berharga itu. Tapi kata Si Feng itu tidak begitu berharga saat ini. Tapi setelah kemajuan dalam game, itu akan menjadi sangat berharga sampai bisa membeli seisi kota. Di novelnya, Si Feng sempat bilang kalau satu kristal ini untuk dimakan, tapi bukan untuk player. Si Feng ingin menjelaskan tentang Star Crystal, tapi tidak jadi. Nanti juga Blackie bakalan mengerti sendiri. Blackie tersenyum mengerti. Setelah itu mereka kembali ke Blacksmith Jack dan membawakan semua batu meteoroid. Jack tertawa senang melihat kemampuan kedua anak muda itu. Katanya sudah menyelesaikan langkah pertama. Sekarang kau harus membuktikan kekuatanmu. Mendengar itu, Si Feng sangat terkejut karena adanya misi lain yang muncul. Misinya Hidden Road of Forging 2 dengan membunuh elit kobold di Crimson Star Mine. Punya batas waktu 1 jam. Waktunya pun itu sudah berjalan saat ini. Si Feng sangat bingung karena ini berbeda dengan apa yang diingat di kehidupan sebelumnya. Elit kobold Chieftain ini level 5, tapi monster yang setara dengan boss dungeon. Blackie bertanya ada apa? Kata Si Feng tidak apa-apa, cuma menerima misi yang sangat sulit. Blackie percaya diri dengan Si Feng yang memimpin tim, mereka semua pasti bakal gampang untuk menyelesaikan misi. Si Feng mengejeknya beberapa jam yang lalu. Blackie kayak pengecut dan sekarang sudah percaya diri. Pastikan saja kau menuruti semua perintahku selama misi ini dan jangan lengah. Kembali lagi ke Crimson Star, rekomendasi level 2. Banyak kobold yang berada di situ. Kayaknya ini sudah di dalam tambangnya. Si Feng dan Blackie sudah berada di dalam dan bersiap untuk melakukan misinya. Si Feng maju dengan cepat, memberikan tebasan kuat ke beberapa kobold yang dia lewati. Setelah itu Blackie akan memberikan Dark Arrow untuk melemahkan semua kobold di sana agar Si Feng dengan mudah membunuh semua kobold dengan cepat dan
membersihkan jalan untuk mereka. Setelah membunuh banyak kobold, Blackie percaya misi ini tidak begitu susah. Si Feng memperingatinya karena mereka belum sampai di bagian utama dari misi. Saat itu ada getaran kuat yang datang. Blackie bilang mungkin saja bosnya sudah datang. Si Feng hanya bisa tersenyum gugup melihat betapa besar bos musuhnya. Muncul kobold Chieftain level 5 dengan XP maksimal 2100. Dia juga punya beberapa skill seperti Heavy Armor, Regeneration, Colossal Body, dan juga Suppress Blow. Blackie yang sebelumnya percaya diri mulai panik setelah melihat jumlah XP kobold di depannya. Kata si Feng, bom asap juga tidak akan berguna untuk membunuhnya karena jangkauan penglihatannya sangat luas, sampai 55 yard, sedangkan bom asap hanya bisa menutupi hingga 10 yard. Bahkan bagi player profesi ranger, jarak tembak mereka terjauh hanya 40 yard. Itu tidak cukup untuk melawan Kobold Chieftain. Si Feng masih tersenyum. Perlu diingat kalau ini adalah quest dengan batas waktu dan saat ini mereka hanya punya waktu 19 menit untuk mengalahkannya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye bye.